Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa pada hari ini menjalankan aktivitas yang luar biasa sekali, dan patutnya kita sangat bersyukur sekali. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi pembawa kedamaian, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya memulai wawancara pada narasumber saya pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mada. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amunta sebagai mahasiswa aktif semester 6 di kelas 6A non-reguler. Hari ini saya berada di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Balangan, tepatnya di MTSN 4 Balangan. Pada hari ini juga saya akan mewawancarai Kepala Sekolah MTSN 4 Balangan, yaitu atas nama Bapak Uwais Al-Karani SPD, yang pada hari ini menjadi narasumber yang akan saya wawancara seputar kemajuan pembangunan atau proses kemajuan di Kabupaten Balangan. Baik, sebelum saya mewawancarai narasumber saya tentang daerah Kabupaten Balangan, terlebih dahulu saya ingin membacakan profil daerah Kabupaten Balangan yang sudah saya rangkum sebelumnya. Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten yang baru di Kalimantan Selatan, yang ibu kotanya adalah Paringin. Adapun semboyan dari Kabupaten Balangan yaitu Sanggam, yang artinya kesanggupan melaksanakan pekerjaan atau pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Adapun sejarah Kabupaten Balangan yaitu dibentuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan secara bersamaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Februari 2003. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan PJ Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, kemudian adapun visi dan misi dari Kabupaten Balangan yaitu untuk visinya dulu nih, yang itu terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia. Nah, berdasarkan visi tersebut, kemudian ditetapkanlah misi pembangunan sebagaimana berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Yang keempat, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Yang kelima, pengembangan sosial budaya kemasyarakatan. Yang keenam, optimasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah. Yang ketujuh, mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Balangan, sebelah utara yaitu bersebelahan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah timur bersebelahan dengan Kabupaten Pasir dan Kabupaten Kota Baru. Di sebelah selatan bersebelahan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan sebelah barat bersebelahan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin itu adalah profil singkat tentang Kabupaten Balangan. Adapun potensi daerah di Kabupaten Balangan berupa pertanian, hortikultura atau sayur mayur, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Baik, setelah ini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya atas nama Bapak Uwais Al-Karani SPD yang menjabat sebagai Kepala Sekolah MTSN 4 Balangan. Mungkin nanti kami akan membahas tentang
potensi yang ada di daerah Kabupaten Balangan dan juga potensi pembangunan daerah, baik itu bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Baik, kali ini saya bersama narasumber saya atas nama Bapak Wes Alkarani sebagai Kepala Sekolah MTSN 4 Balangan yang akan menjelaskan terlebih dalam lagi tentang proses pembangunan dan kemajuan yang ada di Kabupaten Balangan. Menanggapi tentang Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten baru yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, menurut Bapak, persepsi apa atau pendapat Bapak nih tentang pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Balangan, baik itu berupa jangkanya jangka pendek ataupun jangka panjang? Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi menurut persepsi atau pendapat saya tentang pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Balangan sudah sangat cukup bagus dan sangat lancar, di mana pemerintah daerah telah melakukan pembangunan tersebut sesuai dengan rencana. Baik itu di sektor pertanian, sektor transportasi, dan juga sektor fasilitas umum. Untuk sektor pertanian, di mana pemerintah Kabupaten Balangan telah membangun bendungan raksasa ya untuk mengairi persawahan yang berada di daerah Kabupaten Balangan. Bendungan tersebut berada di Kecamatan Awayan, di mana sumber dananya sharing ya antara pemerintah daerah Kabupaten Balangan dengan pemerintah pusat, dan telah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ketika panen itu hanya 1 kali untuk padi khususnya, sekarang bisa 2 kali tanam, dan untuk air dapat diatur dengan baik ya, sehingga dari sektor pertanian tersebut sangat mendukung dan memberikan sumbangsih bagi masyarakat Kabupaten Balangan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya tadi mendengar ada pembangunan waduk ya Pak. Iya. Nah, apa aja nih hambatan ataupun hal-hal lain yang mungkin dirasa perlu solusi untuk masyarakat nih Pak? Karena dari waduk tersebut kan pasti ada pro dan kontraknya kan. Iya. Ya, boleh Bapak jawab? Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang masalah hambatan tentu ada ya, dan juga relatif bagi kita semua. Dan pengetahuan saya kan sebagai warga Balangan, khususnya tentang pembentukan atau pembuatan waduk untuk pertanian, hambatannya tersebut yang pertama adalah ketika kita membuat waduk tersebut, adanya gift ya ataupun kontrak dengan masyarakat yang mempunyai lahan ataupun tanah ketika waduk itu dibangun. Karena kan waduk itu berada di pemukiman masyarakat, harus gitu ya. Karena kemarin pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum ya, telah memberikan ukuran yang tepat pembangunan waduk. Jadi 50 meter di belakang rumah masyarakat. Tentunya tanah tersebut kan milik masyarakat dan perlu dibebaskan. Jadi ketika pembebasan tanah itu banyak masyarakat yang ingin menjual tanahnya itu dengan harga yang tinggi ataupun harga yang mahal. Hal ini kan membuat kesulitan bagi pemerintah untuk melakukan pembebasan tanah tersebut. Namun ketika dilakukan pembicaraan serta rapat intern dengan masyarakat, alhamdulillah ancaman dan masalah tentang masyarakat milik tanah tersebut dapat diatasi dan dapat kesepakatan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal masalah itu kan dengan individu ya, masyarakat, dan masalah selanjutnya adalah adanya karena di daerah Awayan, khususnya situs ataupun tempat dari pembangunan waduk tersebut, tanahnya itu kan bergunung-gunung, dan untuk adanya longsor itu cukup berpotensi. Nah, jadi memerlukan kerja keras bagi pihak yang berwenang
untuk menentukan tempat yang cocok dan bagus sehingga terhindar dari longsor tersebut. Kalau dari LSM dan sebagainya tidak ada ya, hanya faktor itu aja yang jadi penghalang. Dana lancar ya, karena sharing dari pemerintah daerah dengan pusat itu berjalan dengan baik ya. Kalau tidak salah itu kan ada 60-40 ya, 60% dari daerah, 40% dari pemerintah pusat sharing dana tersebut. Ya itu saja menurut saya. Terima kasih. Berarti untuk kendalanya itu tentang bencana alam aja ya Pak? Ya, jangka panjang itu bencana alam, misalnya kan berlaku banjir, Banjir, gitu kan. iya. Banjir itu kan membawa longsoran, karena kan dari hulu sungainya Balangan itu kan ada hulu sungai dari Meratus gitu. Ketika dia banjir, dia membawa material ya, pohon-pohon, batu kan, dan menggerus sisi-sisi dari situs atau tempat dari bendungan tersebut. Nah itu kan jangka panjangnya, dan itu perlu dipikirkan oleh pemerintah ya, supaya tidak membahayakan bangunan tersebut atau waduk tersebut. Karena kalau waduk itu runtuh kan bisa menenggelamkan desa-desa di bawah waduk tersebut. Karena ketika waduk itu sudah dibangun, otomatis kan desa yang berada di bawahnya itu kan berada di ketinggiannya di bawah permukaan air gitu. Nah jadi kalau itu retak atau bagaimana bisa menyebabkan banjir bandang gitu kan. Nah itu sudah mungkin telah dilakukan kan pengkajian itu jangka panjangnya. Kalau jangka pendek tadi kan dengan masyarakat tadi kan sudah terselesaikan, dan ini masih mudah-mudahan tidak terjadi, karena Balangan termasuk daerah tinggi gitu kan. Itu saja, kalau banjir kan lewat saja, hanya longsor gitu. Ya, baik. Menurut Bapak, Ya. sumber dana pembangunan di daerah Balangan selama ini apakah cukup atau perlu biaya lagi nih dari pemerintah pusat? Oke. Menurut pengetahuan saya ya, pembangunan di Balangan itu ada yang berasal dari pemerintah pusat sharing tadi dananya, ada yang 100% dari pemerintah daerah. Kalau yang sharing tadi kan yang pembangunan waduk tadi ya, yang 60-40 ya, 60% itu dari pemerintah Kabupaten Balangan dan 40% yang disupport oleh pemerintah pusat. Nah, kalau pembangunan yang berada di daerah seperti pembangunan rumah sakit, jalan, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Kita ketahui sektor yang dapat dimanfaatkan ataupun sumber biaya 80% itu dari sektor pertambangan ya. Sektor pertambangan, karena kita ketahui PT ataupun perusahaan yang operasional berada di Balangan seperti PT Adaro, PT Pama, Buma dan sebagainya ya, mereka itulah yang memberikan support dan biaya kepada pembangunan yang berada di Kabupaten Balangan. Jadi sumbernya tuh ada yang 100% seperti jalan kabupaten ya, jalan yang berada di pedesaan sudah bagus, mulus ya. Kemudian pembangunan sekolah, pembangunan masjid, segi ibadah, kemudian pembangunan perkantoran, semuanya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Balangan 100%. Kalau misalnya jalan-jalan lintas provinsi kan, karena Balangan itu berada di daerah lintas provinsi ya, itu dibiayai oleh pemerintah provinsi seperti jalan atau jembatan. Nah, kalau yang berada di pedalaman, maksudnya di desa, jalan kabupaten jenisnya, kemudian sekolah-sekolah itu otomatis kan 100% dari pemerintah Kabupaten Balangan. Nah itu aja. Berarti selama ini untuk masalah biaya tidak terlalu terkendali ya Pak? Tidak terlalu bermasalah untuk pembangunan di daerah Balangan tersebut? Ya sejauh ini kan tidak ada yang mangkrak gitu, tidak ada yang tertunda, semuanya tepat waktu ya, sesuai dengan biaya anggaran yang direncanakan. Tidak ada gagal gitu ya. Misalnya contoh membangun sebuah jembatan tiba-tiba tidak selesai, tidak ada ya. Ini sepengetahuan saya jalannya udah mulus, jembatan, fasilitas publik, pasar dan sebagainya sudah bagus ya. Bahkan tadi kan baru membangun pasar Bihara gitu ya dari Dinas Perdagangan pada Kabupaten Balangan, dan sesuai dengan rencana bagus, dapat mengakomodasi pedagang, di mana termasuk pasar itu yang cukup besar gitu, karena pedagangnya kan datang dari Ambon
pantai, dari hulu sungai lah gitu, dari benua 6 sana. Nah, jadi semuanya bagus dan terlaksana, tidak ada kendala biaya, dan pemerintah pun meriliskan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan dan tercapai dan apapun yang sedang berlangsung. Untuk masalah dana, alhamdulillah sepengetahuan saya begitu ya, tidak ada. Baik, untuk penjelasan Bapak tadi sangat luar biasa sekali. Kabupaten Balangan sangat pesat sekali ya Pak untuk pembangunannya. Dari pembangunan tadi, apa sih itu sektor yang menjadi kebanggaan tersendiri untuk Kabupaten Balangan Pak? Ya. Ini opini ya, opini menurut saya pribadi gitu kan, karena itu relatif lain-lain begitu. Saya dari segi sektor keagamaan itu kan ada pembangunan Islamic Center ya, Islamic Center Masjid Al-Akbar, di mana di sana kan lengkap itu untuk keagamaannya, ada tahfiz dan sebagainya. Itu sangat dibanggakan sekali ya, karena di sana kegiatan keagamaan, karena Kabupaten Balangan kan 90% itu beragama Islam, sisanya kan Buddha, Hindu, Kristen. Nah, sangat membanggakan sekali ya bagi saya karena ikonik gitu dan berada di jalan lintas provinsi, sehingga dapat terlihat bagi masyarakat kemajuan dari bidang religius. Itu yang bidang religi. Kemudian untuk bidang sektor pertanian tadi kan, seperti waduk tadi kan, bendungan Titap namanya, waduk bendungan Titap juga sangat ikonik sekali. Kemudian dari segi kesehatan itu telah dibangun fasilitas rumah sakit, dan akreditasinya walaupun sek tapi tetap dilengkapi gitu. Dulunya kita berobat ke Amuntai, ke Kandangan, ke Tanjung, sekarang sudah ada rumah sakit yang representatif dan dokternya juga lengkap ya, ada dokter jiwa, kan, ada poli jiwa, maksudnya mata, cukup lah gitu bagi masyarakat Balangan. Dan yang saya apresiasi dari pemerintah Kabupaten Balangan, semua masyarakat gratis berobat begitu ya, gratis berobat tanpa bayar spesial pun, karena telah ditanggung oleh pemerintah daerah bagi setiap masyarakat yang sakit, melahirkan, pokoknya yang berurusan dengan kesehatan itu gratis, karena kerjasama dengan BPJS, pemerintah daerah membayarkan. Dari segi pendidikan, pemerintah daerah itu telah bekerjasama dengan pemerintah negara lain ya, Cina, Turki, ya, negara-negara Emirat Arab begitu ya, dimana apabila baik itu siswa yang berprestasi, baik itu dari tingkat madrasah aliyah, SMA, SMK, juara 1 dan 3, apabila ingin kuliah maka ada kota ya, kemarin 3 orang di Cina dikirim mahasiswa kita, itu gratis, dibiayai pemerintah. Kemudian ada yang di Turki ya, kemarin mantan dari MTS kami ini kan, ketika lulus dia itu melanjutkan ke aliyah, dia ke Turki diterima dengan beasiswa dari pemerintah daerah. Ke Uni Emirat Arab kan seperti ke Qatar gitu kan, ada pendidikan dikirim ke sana. Nah, itu di segi pendidikan. Kalau di dalam negeri, pemerintah daerah telah membangun asrama ya, asrama-asrama di spot-spot kota-kota berpendidikan seperti Yogyakarta gitu, Surabaya, Malang, di mana ada asrama untuk khusus warga Balangan. Jadi bagi masyarakat ya, pelajar yang juara 1, 2, dan 3 ingin melanjutkan di dalam negeri saja itu bisa ya, dengan biaya ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi beasiswa dari pendaftaran sampai selesai, bahkan diberi uang gitu kan. Nah, ketika mereka belajar dari segi pendidikan, dari segi fasilitas umum lainnya seperti jalan-jalan mulus begitu ya, sampai ke perkebunan mulus gitu kan, sehingga lancar perekonomian ketika masyarakat membawa hasil bumi dan hasil-hasil lainnya, perkebunan, pertanian lancar. Nah, itu sangat, dan banyak sekali lagi kan dibanggakan sektor pariwisata gitu kan, pemerintah telah menggalakkan tentang
objek wisata di Sumsum kan, Gunung Hatanong. Kemudian ada benteng terakhir pertahanan Hasan Basri, benteng Bundakan gitu kan, di sana terjadi pertempuran ketika mempertahankan kemerdekaan, karena Jenderal Hasan Basri dulu mempertahankan di daerah Hulu Sungai berada di Balangan, yaitu benteng Bundakan. Nah, itulah gitu ya. Selain itu kan untuk kearifan lokal, sasirangan ya khas dari Balangan juga telah digalakkan, itu kan karena paring gitu kan, paringin kota. Jadi mengadopsi dari simbol-simbol masyarakat gitu ya. Jadi telah disahkan kemarin itu untuk kearifan lokal itu baju sasirangan itu gula habang atau gula merah dengan ornamen paring gitu ya. Nah, begitulah dari yang saya banggakan gitu ya sama kawan saya, dan mudah-mudahan nanti selalu dapat memberikan inovasi bagi pemerintah siapapun menjabatnya begitu ya, sehingga dapat mengangkat harkat martabat dari Kabupaten Balangan itu sendiri. Ya, itu. Terima kasih Bapak. Baik, setelah Bapak paparkan beberapa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Balangan, Ya. menurut Bapak nih, apa rencana pembangunan daerah Balangan dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Terima kasih. Jadi kemarin kita kan pemilihan Bupati Balangan ya. Kebetulan kan beliau yang terpilih, petahana itu kan tidak terpilih, yang terpilih itu kan Bupati yang baru. Dalam jangka pendek beliau akan mencanangkan pembangunan Istana Anak Yatim gitu ya. Istana Anak Yatim, di mana Istana Anak Yatim tersebut dapat menampung seluruh anak yatim yang berada di Kabupaten Balangan, sehingga mereka dididik dan diarahkan potensi mereka dan tidak terlantar lah gitu. Itu yang di sektor kemanusiaan lah beliau ya, itu yang jangka pendek. Selain itu beliau juga akan membangun ataupun melengkapi fasilitas-fasilitas umum yang berada di sektor pariwisata, di mana kan pariwisata di Kabupaten Balangan itu tidak terlalu terkenal belum gitu ya. Jadi beliau menggalakkan seperti air terjun yang ada di Halong, Gunung Hatanong yang berada di Kecamatan Awayan, dan juga Arung Jeram yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Kan itu perlu penanganan ataupun kelengkapan fasilitas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan pembenahan. Nah, harapannya semoga gitu ya terlaksana dengan baik, dan sudah menurut informasi dan saya lihat di online juga di berita-berita, untuk pembangunan jangka pendek yang saya sebutkan tadi telah dilaksanakan ya. Untuk Istana Anak Yatim tadi penempatan batu pertama sudah ya. Kemudian aktivitas pekerjaan melengkapi dari sektor pariwisata, kelengkapan untuk fasilitas umum tadi ya, tempat istirahat, gazebo, toilet dan sebagainya telah dilakukan. Nah, selanjutnya untuk jangka panjang, pemerintah Kabupaten Balangan telah mencanangkan pembangunan fasilitas olahraga lengkap begitu ya, karena banyak dari masyarakat Kabupaten Balangan berprestasi ya, baik itu di dalam negeri dan luar negeri. Kemarin klub main bola yang berada di Kecamatan Batu Mandi telah mengikuti pertandingan sepak bola di Amerika Serikat. Amerika Serikat yang sponsori Danone. Nah, jadi kemarin masuk berapa besar lupa saya. Yang jelas mereka adalah ajang kompetisi olahraga ya di bidang persepakbolaan, dan itu sangat membanggakan sekali gitu ya, karena daerah yang jauh gitu ya dari daratan Indonesia lah masuk ke dalam dapat menorehkan prestasi seperti itu. Dan juga untuk para Olimpik yang berkebutuhan khusus juga mengukir ya. Kemarin di Malaysia gitu kan, cabang panahan
depan perunggu, dan banyaklah yang lainnya lagi yang berkompetisi bertanding di daerah-daerah tersebut. Jadi untuk itu Bupati Balangan merencanakan jangka panjang, kan itu nggak bisa jangka pendek, karena pasar harga lengkap itu kan perlu untuk direncanakan. Jadi sudah berada di Kecamatan Beringin Selatan, itu telah memberikan berapa puluh hektar tanah gitu ya, pemerintah membebaskan tanah untuk membangun gelanggang olahraga, fasilitas olahraga yang layak, menampung dari atlet-atlet yang berbakat, berpotensi, sehingga nantinya lebih berpotensi lagi. Nah, dari segi olahraga gitu ya. Selain itu juga pemerintah daerah telah menggalakkan pembuatan rumah-rumah tahfiz. Nah, rumah tahfiz secara berkala kan, dari seluruh kecamatan nantinya akan diadakan pembangunan rumah tahfiz tersebut. Itu jangka panjangnya. Harapan saya untuk jangka panjangnya, mudah-mudahan siapapun gubernurnya, bupatinya, presidennya, kayak dapat mensupport pembangunan yang akan direncanakan oleh pemimpin ataupun bupati terdahulu, maupun tidak terpilih lagi, kemudian teruskan dan tidak berhenti dan lebih berkembang lagi, kan? Karena Kabupaten Balangan merupakan kabupaten yang muda, gitu ya, sekitar 2003 gitu ya, baru pisah dari Hulu Sungai Utara. Nah, juga termasuk kabupaten yang cukup maju karena potensi dari baik itu batu bara, karet, biji besi, emas gitu kan. Jadi biji besi yang menurut penelitian dari Korea ya, pernah tahun 1960-an gitu ya, telah mengeksplor gitu biji besi. Nah, biji besi itu terbaik di dunia gitu, biji besi dari Balangan. Kemarin Korea sama Rusia. Nah, karena ada sensitivitas partai komunis kemarinnya, sehingga tidak dilanjutkan. Nah, jadi seperti itulah sektor-sektor yang ada di Balangan. Mudah-mudahan harapannya ke depan bagus, pembangunan maju dan dapat setara dengan kabupaten yang ada di Indonesia. Apalagi kan rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan gitu ya ke Panajam Pasir gitu. Nah, itu kan langsung perbatasan dengan Tanjung dengan Balangan. Nah, jadi kan satu kabupaten aja sekitar 200 kiloan gitu sampai ke Balangan. Nah, otomatis nanti kalau misalnya udah jadi ya, rencana pemerintah pasti berkembang dan fasilitas umum juga akan dilengkapi. Mau tidak mau pemerintah harus memikirkan pembangunan jangka panjang, bagaimana caranya agar semua fasilitas dapat terpenuhi ya. Nah, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan untuk hari ini ya. Sangat luar biasa sekali potensi yang ada di Kabupaten Balangan, sudah berkembang dan akan semakin berkembang. Semoga nanti bakalan lebih maju lagi dan bisa setara dengan kabupaten ataupun daerah-daerah lainnya. Amin. Dan bisa membawa perubahan untuk daerah dan juga Indonesia tentunya. Amin. Insyaallah. Baik, saya akhiri untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya. Saya atas nama Mada sebagai mahasiswa setia Muntai mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan ataupun kehilapan saya dalam pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu.